Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 366-370. Tuan Besar, jangan marah. Pengurus rumah, Adi segera membujuk Tuan Besar. Prioritas utama kita saat ini adalah menyiapkan bahan obat untuk Lembah Palem, agar Master Vanir bisa membuat pil penambah usia untuk Tuan Besar. Dev itu tidak lebih dari seorang badut yang sedang melompat-lompat, dibiarkan selama beberapa hari pun dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sekarang beberapa keluarga besar yang tergabung dalam aliansi seni bela diri sedang bergerak untuk merebut bisnis keluarga Wibowo, terutama geng Fata yang sudah mulai menggerogoti bisnis keluarga Wibowo. Kita harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu dan mengumpulkan uang yang kita perlukan. Geng Fata, cahaya dingin melintas di mata Dodi. Geng Fata ini selalu bertentangan dengan keluarga Cangga. Cepat atau lambat saya pasti akan mengusir mereka keluar dari aliansi seni bela diri dan keluar dari kota Ithaka. Besok saya akan mengadakan pertemuan aliansi, dan memberi sedikit pelajaran kepada mereka. Kalau sampai tidak berhasil maka saya akan membawa mereka ke dalam pertarungan yang sebenarnya. Setelah berkata, Dodi menghantam meja dan menghancurkannya. Dev menyetir meninggalkan keluarga Cangga, dan bersiap kembali ke rumah Eli. Namun saat belum bergerak jauh dia menyadari sudah ada 2 mobil yang mengikutinya dari belakang. Pergerakan keluarga Cangga cepat juga. Dev menyeringai dan langsung menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Dia tidak mau kabur, dan tidak perlu kabur, pertarungan dengan keluarga Cangga tidak bisa dihindari. Saat mobil Dev baru berhenti, 2 mobil itu langsung berhenti di depannya, dan 4 orang yang berbadan kekar turun dari mobil yang ada di belakang dan bergegas menuju mobil yang ada di depan dan membukakan pintu dengan penuh hormat. Saat pintu terbuka, seorang pria parubaya berjanggut berusia 50 tahunan yang memakai setelan bela diri berjalan turun. Dev mengernyitkan keningnya saat melihat orang-orang ini, dan mereka tidak tampak seperti orang dari keluarga Cangga. Master, kakak seperguruan William dibunuh olehnya. Saat itu, seorang pria kekar menunjuk Dev dan berkata dengan marah. Dev yang mendengarnya baru menyadari ternyata mereka adalah orang dari Yayasan Baja Hitam, dan 2 di antara mereka adalah orang yang bersama dengan William. Ketua Yayasan Baja Hitam melirik Dev dari atas ke bawah dan berkata, "Nak, kamu sudah membunuh muridku tapi masih berani menetap di kota Ithaka, benar-benar tidak menganggap Yayasan Baja Hitam ya?" Melihat ketua Yayasan Baja Hitam, Dev tanpa sadar tersenyum. Dia selalu penasaran dengan mereka yang berlatih Hing Qigong. Kenapa mereka selalu memiliki penampilan yang sama? Apakah mereka semua keluar dari cetakan yang sama? Atau mungkin saat menerima murid mereka memilih berdasarkan penampilannya? Melihat Dev yang malah tertawa, ketua Yayasan Baja Hitam mengamuk. "Apa yang kamu tertawakan? Apa kamu tidak mendengar ucapanku? Pantas saja Timotius dan William itu bagaikan tidak terkalahkan. Guru sepertimu pasti tidak akan melahirkan murid yang baik. Jelas-jelas muridmu yang ingin membunuhku, tapi tidak bisa menang melawanku dan berakhir terbunuh. Kamu sebagai gurunya tidak tahu cara mendisiplinkan muridmu, dan tidak merenungkan kesalahanmu sendiri malah datang mencariku." Dev tersenyum sinis. "Timotius itu sudah meninggalkan yayasan kami, dan saya tidak peduli dengan hidup matinya. Namun William adalah muridku, saya tidak peduli kenapa dia mau membunuhmu. Tapi kamu tidak boleh membunuhnya, kalau tidak kamu akan menjadi musuh dari Yayasan Baja Hitam." Urat-urat biru terlihat jelas di kening ketua Yayasan Baja Hitam, dia jelas sangat marah. "Lalu kenapa kalau saya menjadi musuh Yayasan Baja Hitam? Kalau punya kemampuan, silahkan turun tangan, kalau tidak, hanya sekarang juga, saya bukan orang yang suka memamerkan diri dengan mulut." Dev menatap ketua Yayasan Baja Hitam dengan tatapan muak. "Bocah sialan, kamu orang pertama yang berani berbicara seperti itu padaku." Ketua Yayasan Baja Hitam mengamuk, dan memancarkan aura kemarahan dari tubuhnya dan menekan Dev. Samar-samar cahaya kuning keemasan terlihat di sekujur tubuh ketua Yayasan Baja Hitam, seperti dewa yang turun dari langit. Dan dalam sekejap pasir dan batu yang ada di sekitaran mulai berterbangan dan angin bertiup dengan kencang. Para murid Yayasan Baja Hitam yang melihat ini langsung bersembunyi di samping. Melihat ketua Yayasan Baja Hitam menunjukkan kemampuannya, Dev terlihat tenang dan menyeringai. "Kamu memang lebih hebat dibandingkan dengan muridmu, tapi kalau mau mencabut nyawaku dengan kekuatanmu itu, masih terlalu jauh." Melihat Dev tetap tenang, ketua Yayasan Baja Hitam mengernyitkan keningnya. Semburan auranya begitu kuat dan bahkan seorang ahli kekuatan batin pun tidak akan bisa menahannya. Tapi Dev yang ada di depannya seolah tidak mengalami apapun. "Nak, kamu memang memiliki sedikit kemampuan. Hanya saja hari ini kamu bertemu denganku, maka kematian akan menjadi tujuanmu." Ketua Yayasan Baja Hitam berteriak dengan marah, langsung meningkatkan auranya sampai batas ekstrim. Tekanan yang menakutkan kembali menyelimuti Dev dan para murid Yayasan Baja Hitam melangkah mundur satu persatu dan bersembunyi.
Bocah ingusan, kalau kamu tidak punya trik lain, saya akan pergi. Dev melihat ketua Yayasan Baja Hitam seperti itu dan menatapnya dengan tatapan penghinaan dan bersiap pergi. Ketua Yayasan Baja Hitam tercengang, ini membuatnya merasa malu. Di depan muridnya sendiri dia diremehkan oleh seorang pemuda berusia 20 tahunan, bagaimana dia bisa bertahan lagi setelah ini? Bocah, matilah. Ketua Yayasan Baja Hitam mengamuk dan melayangkan tinju besinya ke arah Dev. Setiap langkahnya begitu kuat bagaikan gempa bumi yang membuat suara dentuman. Dev menghentikan langkahnya, dan tidak menoleh sama sekali. Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan aura itu menekan ketua Yayasan Baja Hitam dengan kuat, dan membuatnya seketika berhenti dan retakan mulai muncul di tanah keras yang ada di bawah kakinya. Raut wajah ketua Yayasan Baja Hitam berubah. Tatapan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka Dev masih muda tapi memiliki aura yang begitu menakutkan. Aura dari tubuh Dev bagaikan sebuah gunung yang terus menekan tubuh ketua Yayasan Baja Hitam. Ketua Yayasan Baja Hitam tidak bisa bergerak sama sekali, kedua kakinya mulai terlihat bengkok dan telapak kakinya sudah meninggalkan jejak kaki yang sangat dalam. Bukankah kamu suka menggunakan kekuatanmu untuk menekan orang? Hari ini saya akan membiarkanmu merasakan rasanya ditekan. Dev berbalik dan menatap ketua Yayasan Baja Hitam dengan acuh tak acuh. Hentikan, hentikan. Dan pada saat yang bersamaan, beberapa mobil melaju dengan kencang, dan saat mobil berhenti, Ellie berlari turun dari mobil dan berteriak. Di belakangnya Hans beserta belasan detektif dari Majelis Perlindungan Hukum bergegas keluar dari mobil. Melihat Ellie tiba, Dev menghentikan kekuatan auranya. Ketua Yayasan Baja Hitam merasakan tekanannya berkurang dan dia melangkah mundur beberapa langkah. Dev, kamu tidak apa-apa kan? Ellie bertanya pada Dev dengan panik. Saya tidak apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya dan bertanya kembali dengan penasaran, kenapa kamu kemari? Ellie melirik Dev dan mengeluh. Setelah saya sadar, dan tidak menemukanmu serta kedua orang dari keluarga Changga, saya takut kamu akan pergi ke keluarga Changga untuk membuat onar, jadi bergegas menghubungi ketua majelis Hans dan bersiap pergi menyelamatkanmu. Dev melihat Ellie yang begitu panik seketika merasa tidak enak hati. Saya hanya mengantarkan kembali dua orang itu ke keluarga Changga, dan tidak membuat keributan di keluarga Changga. Maaf sudah membuat kamu khawatir. Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Ellie menarik nafas lega, dan menatap ketua Yayasan Baja Hitam. Ketua, mengenai masalah muridmu yang dibunuh oleh Dev, saya juga berada di lokasi. Muridmu yang terlebih dulu main tangan dan juga bertindak padaku. Dev membunuhnya sebagai perlindungan diri. Masalah ini tidak bisa menyalahkannya. Ketua Yayasan Baja Hitam melirik Ellie dan mencibir, bocah dari keluarga Pratomo, mengingat kakekmu adalah Indrawan, saya sarankan kamu tidak ikut campur dalam masalah ini, dan kamu juga tidak bisa mengurusinya. Hari ini saya pasti akan membunuhnya. Tatapan mata ketua Yayasan Baja Hitam dipenuhi dengan kemarahan, sepertinya tadi dia benar-benar terprovokasi oleh Dev. Ketua Yayasan Baja Hitam, Ellie sudah mengatakan kalau muridmu yang main tangan terlebih dulu. Masalah ini bukan kesalahan Dev. Saya tahu kamu kehilangan muridmu dan suasana hatimu menjadi sangat jelek. Beri muka padaku, saya akan menyuruh Dev meminta maaf padamu lalu masalah ini dianggap selesai. Hans melangkah maju dan berkata pada ketua Yayasan Baja Hitam. Sebagai ketua Majelis Perlindungan Hukum Kota Ithaka, dia mengurus semua masalah. Tapi siapa sangka saat Hans baru selesai bicara, raut wajah ketua Yayasan Baja Hitam membeku. Hans, di sini tidak ada urusanmu dan Majelis Perlindungan Hukum. Kamu sebaiknya tidak ikut campur atau saya tidak akan segan-segan padamu. Raut wajah Hans membeku, kemarahan tampak jelas pada dirinya. Di depan Dev, dirinya sebagai ketua Majelis Perlindungan Hukum sudah kehilangan mukanya. Keluarga Changga tidak memberi muka juga sudahlah. Sekarang bahkan Yayasan Baja Hitam juga tidak memberi muka kepadanya. Ini membuat Hans benar-benar merasa kehilangan muka. Ketua Yayasan, kamu harus memikirkannya dengan baik apa akibatnya jika main tangan terhadap Ketua Majelis Perlindungan Hukum. Hans mengancam Ketua Yayasan Baja Hitam dengan wajah muram. Cih, tidak usah menakutiku bajingan, akibat seperti apapun bisa kutanggung, saya pasti harus membunuh anak ini hari ini. Ketua Yayasan Baja Hitam berkata dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan, dan cahaya itu samar-samar seperti baju besi yang melindungi diri Ketua Yayasan Baja Hitam. Raut wajah Hans yang melihat itu langsung berubah dan tanpa sadar melangkah ke belakang. Ketua Yayasan, kamu benar-benar harus main tangan? Kurangi omong kosongmu, kalau tidak mau mati, minggir. Ketua Yayasan Baja Hitam berteriak lalu tubuh besarnya mulai menyerang ke arah Dev. Dan pada saat itu sebuah suara tajam terdengar, janggut besi, bajingan, berani melawan. Dan saat suara tajam itu terdengar, sesosok tiba-tiba muncul di hadapan Ketua Yayasan Baja Hitam dan sebuah tamparan langsung melayang ke wajahnya. Seketika itu, semua orang tercengang. Ketua Yayasan Baja Hitam juga menghentikan dirinya dan tangannya memegangi wajahnya yang membengkak. Beruak-beruak, pada saat itu, tiba-tiba ada puluhan orang yang berhamburan dan langsung mengepung orang-orang dari Yayasan Baja Hitam. Pada saat itu semua orang baru melihat kalau orang yang datang adalah ketua geng Fata. Fata, Yayasan Baja Hitam tidak memiliki dendam dengan geng Fata. Kenapa kamu memukuliku? Berhadapan dengan Fata, Ketua Yayasan Baja Hitam terlihat sedikit takut. Omong kosong, kamu berani bertindak tidak sopan terhadap Tuan Dev dan mengatakan kalau kamu tidak punya dendam dengan geng Fata, dasar bajingan.
Fata berkata sambil mengangkat kakinya dan hendak menendang ketua Yayasan Baja Hitam, dan membuat ketua Yayasan Baja Hitam terkejut dan terus bergerak mundur. Tuan Dev. Ketua Yayasan Baja Hitam menatap Dev dengan sedikit kaget. Dia tidak mengerti kenapa Fata begitu segan terhadap Dev dan menyapanya dengan sebutan Tuan Dev. Janggut besi, sekarang juga bawa orangmu dan segera pergi dari sini. Kalau saya sampai mengetahui kamu mencari masalah lagi dengan Tuan Dev, maka saya akan membuat Yayasan Baja Hitam dikeluarkan dari aliansi seni bela diri, dan membuat kalian tidak bisa bertahan hidup di kota Ithaka. Fata berkata dan menatap ketua Yayasan Baja Hitam dengan marah. Dan meskipun ketua Yayasan Baja Hitam itu merasa tidak senang dalam hati, tapi pada akhirnya dia tetap membawa anak buahnya pergi dari sana. Dia masih belum punya keberanian untuk melawan geng Fata. Bagaimanapun geng Fata merupakan salah satu dari 4 pilar di aliansi seni bela diri. Untuk mengeluarkan Yayasan Baja Hitam dari aliansi seni bela diri merupakan hal yang sangat mudah. Apalagi dengan kekuatan Fata yang begitu kuat, dia tahu dirinya bukan lawannya, jadi dia segera pergi membawa anak buahnya. Tuan Dev, kamu tidak apa-apa kan? Setelah mengusir orang dari Yayasan Baja Hitam, Fata berjalan ke hadapan Dev dan bertanya dengan penuh hormat. Dev tersenyum kecil dan menggelengkan kepalanya. Melihat Fata yang begitu segan terhadap Dev, Ellie serta Hans sedikit kebingungan, dan mereka menatap Dev dengan kaget. Tatapan mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ketua majelis, hari ini sangat berterima kasih kepadamu. Dev berkata pada Hans. Tidak peduli bagaimanapun, Hans sudah membelanya hari ini. Tidak perlu sungkan, saya tidak melakukan apapun, karena sudah tidak ada masalah. Kalau begitu saya pergi dulu. Hans tersenyum canggung dan membawa orangnya pergi. Pada saat itu dalam hati Hans hanya dipenuhi oleh ketidakberdayaan. Dia tiba-tiba menyadari kalau dirinya sebaiknya tidak ikut campur dalam masalah Dev. Awalnya dia mengira Dev tidak berdaya, dan tadi dia masih berniat menyuruh Dev meminta maaf kepada ketua Yayasan Baja Hitam. Tapi melihat situasi saat ini, entah semenakutkan apa kekuatan yang ada di belakang Dev, bahkan Fata yang merupakan ketua geng Fata saja begitu sungkan terhadapnya, Hans tiba-tiba menyadari kalau dalam seluruh permasalahan ini, dirinya adalah orang yang paling tidak memiliki kekuatan. Bagaimana kamu dan Fata bisa saling mengenal? Dalam perjalanan pulang, Ellie bertanya kepada Dev dengan penasaran. Apanya yang bagaimana saling mengenal? Dev berpura-pura bodoh. Jangan berpura-pura, itu adalah Fata ketua geng Fata. Kenapa dia begitu sungkan padamu? Jangan beritahu diriku kalau dia tertarik padamu. Ellie yang duduk di kursi penumpang samping melekatkan tatapannya pada Dev, seolah dia bisa melihat sesuatu dari ekspresi Dev. Namun pada saat itu Dev tetap tenang, dia tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun, dan Ellie tidak bisa menebak dari ekspresi wajahnya. Mungkin tebakanmu benar, mungkin saja Fata menyukaiku, lagi pula wanita mana yang tidak menyukai pria tampan. Dev bercanda, sudahlah jangan terlalu percaya diri, kalau kamu tidak mau mengatakannya turun dari mobil sekarang juga, saya tidak akan memperdulikanmu lagi. Ellie mengancam Dev. Dev tersenyum pasrah, dan hanya bisa menceritakan kembali bagaimana dia mengikuti Evan ke Harubar, lalu ada konflik yang muncul dan bagaimana dia bisa mengenal Fata. Tentu saja dia tidak mungkin memberitahukan Ellie bahwa Fata adalah bawahannya dan kuil naga langit, jadi dia hanya bisa mengatakan kalau dia dan Fata bertarung dan Fata kalah, jadi dia merasa sangat menghormatinya. Kamu bahkan mengalahkan Fata? Ellie yang mendengarnya seketika kaget. Apa yang mengejutkan dari mengalahkan dirinya? Dev bertanya pada Ellie dengan bingung. Kalau kamu bisa mengalahkan Fata, mungkin kamu juga bisa mengalahkan Dodi. Dodi memang sudah mencapai tahapan master kekuatan batin sejak lama, tapi Fata juga tidak kalah hebat. Rumornya dia juga sudah mencapai tahap master kekuatan batin. Kalau memang benar maka tidak perlu takut lagi dengan keluarga Changga. Wajah Ellie terlihat bersemangat. Kalau Dev benar-benar bisa mengalahkan Dodi maka masalahnya akan bisa diatasi dengan mudah. Lalu apa? Saya sudah mengatakan sejak awal, saya sama sekali tidak menganggap keluarga Changga. Dev mengutarakan ketidaksetujuan. Sudahlah, jangan berlagak lagi, keluarga Changga tidak hanya ada seorang Dodi, kamu harus lebih berhati-hati terhadap hal yang perlu diperhatikan. Ellie memadamkan api semangat Dev. Hanya saja Dev juga tidak memperdulikannya, tidak peduli keluarga Changga punya ahli seperti apa, Dev tidak akan menganggap mereka, meskipun para ahli bela diri dan kultivator tidak memiliki kekuatan yang sama, untuk apa takut? Saat sampai di tempat tinggal Ellie, sudah tengah malam, dan Ellie yang sudah mengantuk sedang mandi dan hendak bersiap-siap tidur. Pada saat itu Evan tiba-tiba datang. Dan saat Evan memasuki rumah, dan melihat Dev yang sedang berbaring di sofa, dia bagaikan seseorang yang baru bertemu dengan hantu dan berteriak kaget. Evan, sudah tengah malam begini kenapa kamu datang kemari? Dan berteriak seperti orang gila. Ellie bergegas keluar dan berteriak pada Evan. Dia, bukankah dia sudah mati? Tubuh Evan bergetar dan menunjuk Dev yang berbaring di atas sofa. Sudah mati, Ellie tercengang. Pada saat itu Dev membuka matanya dan menatap Evan. Siapa yang memberitahumu saya sudah mati? Orang yang menyinggung Paolo dari geng Fata, sudah tidak ada satupun yang masih hidup, lantas Paolo mengampunimu? Evan bertanya dengan tidak percaya. Dev tersenyum, dan tidak memperdulikan Evan lagi, bocah ini terlalu pengecut. Bicara sembarangan apa kamu? Semua ini salahmu yang membawanya ke bar, dan mengusik geng Fata, kalau tidak sejak awal tidak akan ada masalah.
Ellie menceritakan bagaimana Dev mengalahkan Fata di bar kepada Evan. Dan dia juga menceritakan bagaimana Fata bersikap sangat segan kepada Dev. Evan yang mendengarnya seketika bersemangat. Astaga, kakak ipar, tidak disangka kamu sangat hebat hingga bisa mengalahkan Fata. Kalau begitu lain kali walau bertemu dengan orang dari geng Fata kita juga bisa berjalan dengan kepala terangkat kan? Evan melompat ke sisi Dev dan menatap Dev yang berada di sofa. Melihat Dev tidak menjawabnya, Evan terus berkata, kakak ipar, kenapa kamu tidak tidur di kamar kakakku ini sudah zaman apa? Meskipun belum menikah, tidur bersama juga sudah hal yang biasa, jangankan hanya tidur bersama, meskipun hamil sebelum menikah juga sudah bukan masalah. Evan, bicara sembarangan apa kamu? Saya akan menendangmu sampai mati. Wajah Ellie memerah dan menendang Evan dengan keras. Meskipun sudah ditendang, tapi Evan masih berkata, Kak, kamu ini sangat kolot, pantas saja kamu masih belum bisa mendapatkan pacar setelah setua ini, padahal kakak iparku sudah bertahan dengan susah payah, kamu harusnya lebih menghargainya, kenapa kamu malah membiarkan dia tidur di sofa? Kakak ipar, bangunlah, saya akan membawamu tidur di hotel ternama, saya jamin pasti kamu akan tidur dengan nyaman. Evan mengguncang tubuh Dev, tidak mau, saya khawatir kalau ada masalah kamu akan kabur lagi. Dev berkata dengan mata terpejam. Evan yang mendengarnya langsung menjadi canggung. Namun dia masih berkata dengan tidak tahu malu, kakak ipar, saya bukan kabur, saya pergi mencari orang untuk menyelamatkanmu. Evan, enyah sekarang juga. Ellie menghampiri Evan dan menjewer telinganya lalu mengusir Evan keluar. Bam, setelah pintu tertutup Ellie masih merasa kesal, adiknya ini benar-benar tidak berguna, takutnya satu generasi mereka ini akan membuat status keluarga Pratomo menurun. Dev melirik diam-diam Ellie yang masih kesal dan tidak bisa menahan tawanya. Ketawa apa kamu? Ellie memutar matanya malas dan berbalik kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Dodi mengajukan saran untuk mengadakan pertemuan aliansi seni bela diri. Hanya salah satu dari 4 ketua yang bisa mengajukan pertemuan aliansi seni bela diri dan itu juga membutuhkan persetujuan dari 3 ketua lainnya. Dengan begini pertemuan aliansi seni bela diri baru bisa diadakan. Setelah Dodi mengajukannya, ketiga ketua lainnya tidak keberatan dan pertemuan aliansi seni bela diri akan dilaksanakan di pinggir kota Ithaka. Dan di tempat diadakannya pertemuan, 4 buah kursi yang diukir dari kayu mahoni ditempatkan dan itu adalah tempat di mana 4 ketua aliansi seni bela diri akan duduk. Dan pada saat siang, lebih dari 30 keluarga bela diri dan sekolah seni bela diri juga turut serta menghadiri pertemuan aliansi seni bela diri. Para keluarga serta sekolah seni bela diri ini merupakan anggota aliansi seni bela diri. Dan setelah orang-orang itu menunggu lebih dari setengah jam, 4 ketua akhirnya terlihat tiba. Dari kiri ke kanan, ada Dodi dari keluarga Changga, Ray dari keluarga Vilan, Kelvin dari keluarga Tio, dan Fata dari geng Fata. 4 orang itu memiliki kekuatan yang tidak terduga dan tidak ada orang yang mengetahui kekuatan mereka dengan spesifik. Rumor tentang mereka hanyalah spekulasi. Para hadirin, hari ini saya kembali mengundang kalian semua untuk mengadakan pertemuan aliansi. Alasan utamanya adalah untuk membahas masalah keluarga Wibowo. Saya ingin kalian mengetahui hubungan keluarga Changga dan keluarga Wibowo. Oleh karena itu keluarga Changga akan mengambil alih semua bisnis milik keluarga Wibowo. Oleh karena itu apabila para hadirin memiliki ketertarikan terhadap bisnis keluarga Wibowo, kalian boleh memberitahuku, saya akan mengalihkannya kepada kalian dengan harga paling murah. Dodi bangkit berdiri dan langsung mengutarakan pendapatnya. Di bawah panggung ada puluhan orang tapi tidak ada satu orang pun yang mengeluarkan suara. Pada saat seperti ini siapa yang berani melawan keluarga Changga? Orang-orang ini tentu paham dengan apa yang dimaksud olehnya. Tiba-tiba Fata mendengus Dodi. Menurut aturan aliansi kami apabila ada keluarga bisnis yang bangkrut atau runtuh, keluarga maupun sekolah seni bela diri yang tergabung dalam aliansi Setu Bela Diri memiliki hak untuk bersaing dan mendapatkan bagian. Sebagai salah satu ketua aliansi apa kamu tidak tahu? Di dalam aliansi seni bela diri, tidak peduli keluarga maupun sekolah seni bela diri, terdapat keluarga bisnis yang berada di belakang mereka dan bekerja sama dengan mereka. Bagaimanapun keluarga maupun sekolah seni bela diri ini memiliki pengeluaran dan membutuhkan keluarga pebisnis untuk mendukung pengeluaran mereka, dan para keluarga bisnis itu juga membutuhkan para keluarga seni bela diri untuk menjadi pendukung mereka. Hanya saja di dalam aliansi terdapat aturan yang mengatakan bahwa tidak peduli keluarga bisnis yang bekerja sama dengan keluarga bela diri manapun dinyatakan bangkrut, maka seluruh bisnis itu akan dibagi dan diperebutkan, hanya saja karena keluarga Wibowo memiliki hubungan khusus dengan keluarga Changga. Oleh karena itu meskipun mereka sangat ingin mendapatkan bisnis keluarga Wibowo, tapi mereka belum bergerak sama sekali dan menunggu siapa yang akan turun tangan terlebih dulu. Fata, keluarga Wibowo dan keluarga Changga bukan memiliki hubungan kerjasama. Keluarga Wibowo merupakan milik putriku, dan putriku sudah mati dengan tragis, tubuhnya bahkan tidak utuh. Bagaimana mungkin saya membiarkan orang lain membagi bisnis keluarga Wibowo? Dodi menatap Fata dan berkata dengan marah, dia bahkan menggertakkan giginya.